Oke guys, jumpa lagi dengan saya Edo. Ya, bersama ini adalah Om Temi. Om Temi ini dia pengguna Grand Livina dan kita sedang mencoba Nissan Kick ya Om Temi ya. Sip. Oke, nah Jos ini, banget. nah aku mau sedikit pesan dan kesannya Om Temi ini merasakan dan test drive Nissan Kick ini bagaimana Om? Ini belum udah ngebut ini ya. Fun banget guys, beneran. Ini bukan lip service, bukan karena aku selama ini pakai Nissan gitu enggak, tapi ini beneran fun. Apa ya? Tarikannya kerasa banget gitu ya, buat mobil sekecil ini tuh ya gokil lah gitu segini gitu. Maksudku udah lebih dari cukup sebenarnya ya. Mungkin ada model lain ya yang lebih kenceng, lebih narik dari ini. Cuman ya balik lagi, kesempatan kita buat narik bener-bener tekan habis nih, kita coba ya. Sorry, akselerasinya mantap. ini segini tuh udah cukup banget gitu loh, maksudnya tuh kita mau lebih kenceng dari ini tuh jalannya udah habis sih. Udah habis kan, udah ketemu apa lagi gitu. Udah ketemu motor, So mobil, gitu mau ya. lebih kenceng dari ini, oke, fine, mungkin tarikan lebih dekat, tapi ujungnya juga udah habis gitu loh. Jadi so segini atau beberapa puluh Newton meter lagi lebih tinggi, mungkin nggak akan terlalu beda. Nggak kayak ibarat gini deh, kamera HP itu dari yang 16 megapiksel ke 24 mungkin nggak akan terlalu kerasa ini ya, mata telanjang kita tuh udah susah bedain. Iya, kecuali memang diberikan ke layar yang lebih besar. Betul, gitu, baru kita coba kesempatannya. Nah, kesempatan jalan raya di Indonesia sama ini, kayak misalnya foto itu, kapan sih kita ngeliatin foto itu di blast di proyektor? Kan jarang banget gitu Oke, kan. siap. Jadi sepertinya Om Temi ini sedang mengkomparasi antara Nissan Kick dengan mobil dengan pure elektrik gitu ya Om ya. Ya. Dengan Nissan Kick e-Power ini dengan harga segitu ya, dengan spesifikasi 40-70-an ya. Iya, 450-an sampai 470-an, tapi sudah bisa merasakan sensasi dari mobil listrik ini guys. Betul, ini pure Ya, mobil listrik sebenarnya. pure Cuman mobil listrik, penggerak kita memang pure mobil listrik ya Om ya. Om Betul, sudah merasakan gitu. Dan hebatnya lagi nih, Om tadi juga cerita, wah ini kalau buat mudik ini nggak perlu repot cari charging station ini ya. nah, itu dia. Iya, jadi kalau Kapasitas tangki 40 liter. iya sekitar 40. Ya, saya memang belum pernah nyoba sendiri, tapi dengar-dengar konversinya kurang lebih 1 liter untuk 20 sekian 10 sekian kilo gitu. Bayangin tuh, kalau misalnya 40, anggap aja kali 20, itu udah 800 kilo. Iya. Dari Jakarta udah hampir sampai Surabaya tuh. Iya. Kalau Itu cukup banget itu, nggak usah ngisi ulang loh ya. iya, Sekali ngisi. kalau YouTuber Om itu sampai Suramadu, tapi karena kedip-kedip dia berhenti gitu ya. Nah. Berarti udah melebihi Surabaya tuh Om. Iya, Iya. makanya. Jadi itu aja 20 loh. Iya. Kalau saya rasa sih bisa lebih ya gitu. Lebih, Tergantung benar. kita Ini makanya. kita kasarnya 20 lah ya. Anggap aja 20 gitu. Kalau Itu kan 25 lebih berarti ya. benar. Kalau 25 itu kan berarti misalnya 40 tuh udah 1000 kilo, itu udah Surabaya udah Lewat. mungkin udah sampai Malang kali gitu kan. Iya, betul sekali. Untuk ukuran full tank dari Nissan Kicks gitu Betul, ya. betul. Tanpa harus menghabiskan full tangki bensinnya karena Itu udah waktu- sampai benar. Iya. Gitu. Nah, Om Temi ini tadi sudah merasakan yang namanya one pedal operation nih. Nah, Betul, bagaimana betul. tanggapannya Om Temi one pedal operation? Oke, sebenarnya nemunya tadi nggak sengaja ya. Tadinya kan dikasih tahu nih one pedal. Kayak gimana sih one pedal? Oke, saya rasain. Itu bener-bener sensasinya tuh kayak sepeda apa sih kalau zaman dulu doll trap ya. Dia hanya akan jalan kalau kita kayu. Begitu kita kayunya berhenti, dia berhenti gitu ya. Jadi nggak ini kayak sepeda roda satunya akrobatik gitu. Pemain sirkus. Nah. Ya. Jalan maju atau mundur gitu ya. Raman ini bukan maju mundur, ini jalan atau berhenti gitu kan gitu. Nah, Ya. Itu hanya menggunakan satu pedal gitu. satu ya? pedal nggak perlu rem. Nah, terus tadinya saya pikir wah buat macet enak nih, tapi mungkin nggak juga. Tadi kebetulan kita nyoba di daerah mana sih tadi, Telajung Udik ya, kawasan industri, jalannya jelek gitu ya. Saya nemu nih ternyata yang paling pas medanya buat dipakai itu apa ya, jalannya super jelek, yang kita perlu bahkan merayap. Kalau kita merayap itu pakai itu enak banget. Ini ada jalan agak jelek di depan nih, kita coba ya. Kita coba. Kita Oke. coba nih. Siap.
Jadi selain di jalan macet pun, jalan super jelek pun kepake ya? Mungkin macet itu malah mungkin masih belum nyaman lah. Tapi kalau kita di Iya, jalan jelek kayak gini nih, kita lihat, liatin ke depan coba. Oke, saya akan sedikit perlihatkan. Ini mungkin nggak jelek, tapi kita bisa selambat ini. Coba lihat ya. Kita bisa selambat ini, ya. Untuk bisa. Kita bisa merasakan bahkan satu persatu batunya. Nah, Oke. pakainya buat apa kira-kira? Nah, bayangkan kondisi gini, kita harus hati-hati sekali bawa barang atau kita bawa orang tua gitu ya, sehingga yang harus benar-benar nggak bisa kesenggol, nggak bisa ke itu. Ini kita bisa benar-benar, nih lihat, saya berhenti kan? Iya. Jalan dikit, berhenti. Ini nggak pakai rem loh ini. Hanya menggunakan satu batu. Nah, apa benar-benar kayak orang ngerayap atau berjingkat-jingkat pelan gitu, banget. gitu, betul. Nah, itu ternyata kalau saya bilang yang fitur itu pas banget tuh buat kayak gitu. Misalnya kita Oke. bawa barang atau mungkin cair. Nah, nggak tahu nih, mungkin ada juga yang entrepreneur bawa apa nih, bawa sesuatu barang yang memang betul-betul harus opor atau masakan banyak ya. Ini bisa bener-bener pelan nih, jalan sejelek apa tuh bisa sepelan ini. Tuh. Oke. Nah, sip. Oke ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Mungkin itulah pendapat dari Om Temi ya. Kalau teman-teman tanya sama saya, ya mungkin saya mirip-mirip, tapi saya tambahannya saya lebih suka pakai kalau lagi jalannya memang butuh stop and go teman-teman. Jadi kalau misalnya dalam keadaan macet gitu ya, kita nggak perlu capek-capek lagi pindah kaki kanan ke sebelah kiri, kanan kiri, gas rem, kan biasanya gitu ya teman-teman ya kalau macet ya. Nah, ini kita lebih irit kaki nih tenaganya, jadi kakinya di kanan aja, ngegas, ngerem, ayun tarik seperti itu teman-teman ya. Salah satu keunggulan dari one pedal gitu ya, bisa juga digunakan pada jalan yang sangat jelek seperti itu. Nah, kita juga ada teknologi intelligent ride control yang bisa mengurangi efek dari guncangan tersebut dan akan otomatis mengurangi kecepatan kalau kita memasuki jalan jelek gitu. Nah, Om Temi ini tadi sudah merasakan dari akselerasi motor listrik yang Nissan Kick ya, kemudian one pedal operation ya, kemudian intelligent cruise control di mana adaptif ya. Adaptif Ya. Oh, ya. tadi kita belum ada medan yang memungkinkan ya. Benar, depannya belum ada mobil yang bisa kita ikutin teman-teman. Iya, kita sehingga belum sempat ngecek di tol tadi. Kita kebetulan jalannya agak jauh nih dari tol, jadi agak belum ini. Mungkin jadi hanya bisa cruise control seperti biasa, namun sudah Om Temi sudah ini ya, sudah ada gambaran kalau misalnya intelligence ini adaptif dengan mobil di depan kita ya Om ya. Ya. Tinggal masalah nyobainnya aja. Aplikasinya aja gitu ya. Oke, review singkat saya. Mungkin ada lagi Om, ini suara hati Om berkata apa sih yang pengen disampaikan terhadap Nissan Kick dengan harga 450 juta udah bisa dapat mobil listrik ya, tanpa perlu charger gitu. Kira-kira gimana Om? Aku rasa itu good deal ya, good deal. Apalagi kalau ngelihat ini sebenarnya mobil nggak sangat compact. Tadi ada teman saya tingginya 170 sekian. Iya. Belakang itu masih lega. Benar. Legroomnya masih cukup. Betul sekali teman yang legroomnya masih cukup sekitar 10-an atau belasan senti gitu. Ya betul. Masih nyaman gitu loh. Jadi saya rasa ini lebih lega daripada ya kalau kita bicara sama-sama Nissan mungkin Juke ya. Juke itu kan belakangnya turun banget. Kalau ini masih ini jauh lebih lega ya. Jauh lebih lega ini. Apalagi bagasinya kita juga luas gitu ya Om. Bagasi nanti kita lihat ya seberapa ini. Oke, siap. Oke, mungkin segitu review singkat saya pendapat dari Om Temi ya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan ragu buat request test drive sama Edo, jangan lupa. Ya, kalau bingung nanti di bio saya ada nomor teleponnya. Bisa di website saya juga ada di promo-nissan-cibubur.com. Ada juga website satunya edo.indomobil-nissan.cibubur.com. Indomobil Nissan aja, sorry. Oke, nanti saya akan cantumkan video di bawah. Jangan lupa like and subscribe.
See you, salam otomotif, bye.